Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak kerasa ini adalah hari ketiga ya. Saya menyajikan materi-materi seperti biasa. Ketika saya membuat video ini berarti ada suatu hal yang barusan saya upload. Nah, ini kita buat seperti ini. Kita membahas tentang domir. Oke. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengenalkan dulu apa saja yang akan saya sajikan ke depannya hingga sampai insya Allah sampai 20 Ramadan. Nah, kan mulai dari sekarang sampai 20 Ramadan. Kita hitungannya tuh semacam ya pesantren Ramadan lah ya. Nah, materi-materi yang akan saya sajikan adalah berikut. Kosakata atau mufrodat, muhawarah, uslub, ibarah, qasyurah. Kosakata kan kemarin ya sudah ya, ada af'al, ada asma. Af'al itu kata kerja, asma itu kata benda. Kemarin sudah. Kemudian muhawarah, uslub, ibarah, qasyurah. Next kita lebih dalami lagi. Mahfudzat ini semacam buat hiburan kita. Mahfudzat itu hal yang dihafalkan, semacam ucapan-ucapan hikmah yang sering kita dengar ya. Jadi kita mengenal bahasa Arab lewat mahfudzat, lewat ucapan-ucapan hikmah yang mudah dihafal. Kenapa dinamakan mahfudzat? Karena begitu mudahnya untuk diingat. Seperti itu. Kemudian nahu dan sorob. Nah, sekarang kita akan membahas nahu dan sorob kali ini. Kita udah masuk nahu nih. Jadi jangan berpikir, oh kapan nahunya? Oh tenang, saya mengkonsep ini sesuai dengan nalar logika pemula. Pemula itu pada awalnya harus menghafal af'al. Saya sarankan pribadi menghafal af'al. Kenapa? Karena dia menghafal af'al sama dengan menghafal asma juga. Loh, kok bisa? Karena masdar ini kan isim. Akala, aklan, syurban, nadron, sam'an, takaluman. Dan ketika seseorang menghafal af'al, minimal itu 3 yang didapat dia. Fi'il madi, mudhari, dan masdar. Ketika dia sudah melangkah ke level yang lebih tinggi, pemahaman nahu dan sorofnya, maka bukan cuma 3 yang dia dapat, lebih ada isim fa'il, ada isim maf'ul, isim makan, isim zaman, dan lain-lain. Maka saya rekomendasikan af'al dulu. Af'al itu kata kerja. Sumbernya dari kitab, ini sumber dari kitab af'al yomiyah. Hakala yakulu aklan wa makalan wa aklun, gitu seterusnya nanti kita bahas. Jadi kita membahasnya itu begitu slowly but sure, santai tapi pasti. Tapi saya tidak bosannya mengingatkan untuk siapkan pulpen dan kertas. Kenapa? Ketika kita menulis ulang, maka respon otak kita itu juga bekerja. Bayangkan gini aja, kita ketika menulis itu kan pasti lidah kita, mulut kita, hati kita juga membaca tulisan itu. Nah, jadi jangan mentang-mentang, oh ini sudah ada nih filenya nih, oh udah ada apa JPEG-nya, oh udah ada nih gambarnya, tinggal di screenshot. Oh tidak seperti itu ya. Jadi kita belajar seni harus mengerti prosesnya. Layaknya anak bayi, apa dulu yang kita ajarin? Kata per kata, pemahaman demi pemahaman. Sabar, tenang, insya Allah kita jalani. Saya harapkan sampai 20 Ramadan kita akan lebih ada merasakan perkembangan pada diri kita. Oke? Nah, ini fiil, kemudian ini juga fiil. Kemudian sesuai dengan respon otak, saya kasihkan ini contoh. Ketika saya kasihkan contoh, otomatis kan ada kosakata-kosakata yang perlu dihafal seperti hubza, alma, as-sama, marid, khobar, aulad, tulab secara tidak langsung. Begitulah alur respon otak kita. Oke? Nah, sebenarnya saya tidak menuntut dihafalin ya. Minimal ingat gitu. Tapi kalau kita menggunakan kata menghafal itu kan kayaknya ada sedikit keseriusan gitu. Tapi jangan khawatir, suatu saat ketika kita terbiasa
menghafal kosakata, maka di level selanjutnya kita tinggal melihat kosakata tersebut udah masuk di benak di otak kita tanpa harus berletih payah untuk menghafal. Mengapa demikian? Entahlah, itulah keajaiban otak kita. Misalnya saya kasih contoh nih kalimat ini nih. Sebanding lurus dengan. Sebanding lurus dengan itu artinya sama. Nah, kita kan tidak perlu menghafal sebanding lurus dengan. Hanya sekedar melihat atau mendengar, oh ternyata gini. Atau saya kasih kata ini. Misalnya, kendati demikian. Mungkin ada yang pernah baca, ada yang pernah ingat. Tapi kan kita tidak pernah menghafal kalimat kendati. Nah, begitulah respon otak kita yang udah terbiasa dengan bahasa Indonesia. Nah, mungkin kita mempelajari bahasa daerah kita. Oh, ternyata bahasa halusnya daerah ini ya. Ternyata bahasa halusnya ini ya. Ketika kita mempelajari bahasa halus kita tidak perlu berlatih payah untuk menghafalkannya. Kenapa? Karena respon otak kita udah siap. Karena kita tahu bahasa daerah itu sebelumnya. Seperti itu. Agak bingung dipahami? Oke, langsung saja. Sebenarnya kita mau langsung ngebahas saja ya. Jadi panjang basa-basinya. Anggaplah saya menemani sampean, menemani kalian, menemani para pendengar untuk belajar bersama. Kita belajar bersama. Kalian belajar apa? Belajar bahasa Arab. Saya belajar apa? Saya belajar bagaimana cara mengajar yang baik. Jika pemaparan saya kurang baik, silahkan dikomen, dikritik, dan lain-lain. Jika ada usulan, juga silahkan dikomen. Jangan lupa like dan share, subscribe channel ini. Oke, kemudian, ini materi hari ini, domir. Kita baca aja, anta. Ketika kamu mendengarkan ucapan saya, maka bayangkan kamu juga mengucapkannya atau kamu ucapkannya juga sambil ngebayangin kita ngucapin bersama. Saya menemani kalian. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Antuma, kalian berdua. Antum, kalian laki-laki. Antuna, kalian perempuan. Huwa, dia laki-laki. Hia, dia perempuan. Huma, mereka berdua laki-laki atau perempuan. Hum, mereka. Hunna, mereka perempuan. Ana, saya, nahnu, kami. Nah, ini domir. Saya kasih bocoran. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fi'il madhi. Nanti digabung dengan domir ini. Seperti itu. Oke, sekarang kepemilikan. Laka, laki. Lakuma, lakum. Lakunna, lahu. Laha, lahuma. Lahum. Lahunna, li, lana. Laka untuk kamu laki-laki, laki untuk kamu perempuan, lakuma untuk kalian berdua laki-laki atau perempuan, lakum untuk kalian laki-laki, lakunna untuk kalian, lahu, laha, lahu untuk dia. Jadi kalau kita membaca di Al-Quran lahu berarti untuk dia yang sifatnya kembali ke laki-laki, laha untuk dia perempuan, mereka, lahuma, lahum, lahunna, li, lana. Bisa dimengerti? Oke. Anggaplah mengerti ya. Sekarang saya udah siapkan PDF-nya. Tinggal di-download di Webfile ya. Ini dia. Nah, kita akan baca bersama. Ini sebenarnya buat dinyanyikan, dilagukan lah. Dilagukan, maksudnya lagu itu dinadakan biar apa? Respon otak kita itu lebih mudah untuk mengingatnya. Biasanya di pesantren seperti ini kan. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kalau yang di versi tadi itu yang kita jelasin itu agak sulit dinyanyikan karena saya mempersingkat ruang. Kotaknya itu tidak cukup, jadi saya persingkat tadi. Yang kalian berduanya saya gabung. Kalau ini kan dipisah nih. Nih, kalian berduanya 2 kali. Nah, bisa dimengerti ya? Oke. Sekarang kita baca yang
yang bahasa Arabnya saja, kemudian artinya direnungin aja. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Pendengar, jangan minder, jangan ragu, ikutin. Sekali lagi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, ini sebenarnya bukan pembahasan kita hari ini, cuma ini bonus karena pemahamannya bisa dimengerti. Huwa jadinya hu karena digabung. Domirnya kita gabung, pemahamannya seperti itu. Oke, kita nyanyikan lagi. Lahu lahuma lahum, laha lahuma lahunna, laka lakuma lakum, laki lakuma lakunna, li lana. Ulangi lagi. Lahu lahuma lahum, laha lahuma lahunna, laka lakuma lakum, laki lakuma lakunna, li lana. Ya, sebenarnya saya agak minder dengan suara saya yang serak-serak becek. Oke, mungkin kalian punya suara lebih baik, dinikmati nyanyinya. Melagukannya, menadakannya, meritmekannya, apalah lagi bahasanya. Oke, bisa difahami ya. Nah, kali ini kita udah selesai membahas tentang domir, pengenalan domir. Unik ya bahasa Arab ini. Domir ada berapa sih? Domir kali ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14, umur-umur baru kali ini saya menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Padahal domir dalam bahasa Inggris, he, she, they, he, she, they, you, I, we. Ayu, Dewi, he, she, it. Kalau bahasa Indonesia, domirnya adalah saya, kamu, kalian, mereka, kami, kita. 5. Lebih pendek lagi. Bahasa Arab ini agak lebih banyak ya. Oke, bisa dipahami. Untuk pertanyaan silahkan bertanya. Untuk hal-hal lainnya juga jangan sungkan. Terima kasih. Maaf pemaparan saya sederhana ini, sesimpel ini. Jadi ngajarnya itu bukan semacam mengajari menggurui ya, cuma lebih tepatnya menemani untuk belajar bersama gitu. Siapalah saya yang kapasitasnya ilmu pas-pasan, hanya saja saya belajar memberanikan diri untuk pede. Terima kasih. Terima kasih juga untuk supportnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share. Ini nih ya akunnya nih. Ini akun share @pecinta.bahasa Arab. Di share ke teman-teman yang kiranya membutuhkan untuk keseriusan belajar bahasa Arab. Karena kita belajar bahasa Arabnya sangat pelan-pelan. Kemudian nanti setiap materi, setiap pertanyaan akan saya taruh di Hilya Seribu di YouTube. Nah, ini untuk IG saya, IG ya kegabutan saya isi. Kemudian uniknya adalah, ada beberapa teman yang sangat serius, dan ini yang saya mohonkan kepada seluruh pendengar. Nih, teman, jadi beberapa teman dia nulis, dia nyatet dari akun Hilyah, dan ini dari akun pecinta bahasa Arab. Jadi ada saya tugaskan. Kemudian ini juga teman-teman Syekh Bidadari, sudah rapi di dalam buku katanya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Doakan moga saya bisa istiqomah. Moga nanti kita terjalin kebersamaan hingga kita buat grup khusus buat belajar bahasa Arab. Ketika kita berada di grup itu, kita tinggal perkembangan saja. Oke? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.